Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Fadli Rizal, petani ikan hias di kawasan Parung Poncol, Kecamatan Duren Mekar, Bojongsari, Kota Depok. Bang Fadli, sudah berapa lama main ikan hias? Main ikan hias saya dari tahun 2011-an lah. Udah agak lupa sih itu tahunnya tahun berapa, cuman saya main di ikan tuh sekitar tahun 2011. Bertani ikan hias tuh menguntungkan atau enggak sih? Sangat sih mas, sangat menguntungkan kalau buat saya. Soalnya ikan hias tuh kan biaya pakannya sedikit mas. Sedangkan penjualannya di atas penjualan ikan, harganya gitu di atas ikan konsumsi. Jadi kalau menurut saya menguntungkan, selama ikan itu nggak kena kejadian luar biasa kayak mati, mendadak atau apa, pasti untung. Nah, kalau Mas Fadli ini main ikan hias apa aja nih? Saya main ikan hiasnya ada koki, manfish, glowfish, sama jenis ini glowfish itu adalah jenis-jenis tetraan, ada tetra glowfish, ada Sumatra glowfish, ada ini yang lagi booming bangetnya glowfish itu. Glowfish ya. Nah itu kalau saya lihat kan Mas Fadli dari dulu berubah-ubah nih, nggak berubah sih. Kalau lagi tren ya produksi yang ikan manfishnya dinaikin. Kalau lagi manfish lagi naik, koki mutiara lagi naik, mutiara dinaikin. Sekarang lagi goldfish. Dinaikin itu tips and triknya gimana sih? Apa ngeliat pasar, terus aplikasinya ke kolam itu sama atau enggak? Kalau kolam sih sama aja semua ikan sih kalau menurut saya. Kalau yang enggak, saya sih menyesuaikan ikan yang saya pelihara itu menyesuaikan yang bisa dipelihara di tempat saya. Kalau sekiranya rumit banget dan enggak bisa di tempat saya gitu ya saya enggak, walaupun lagi booming ya saya enggak ikutin. Kayak cupang kemarin itu, cupang booming banget. Ya karena yang bisa dipelihara saya kayak manfish dan koki. Ya koki itu aja yang saya mainin, tapi kan tetap laku. Nah kalau yang sekarang ini apa nih? Sekarang ini glowfish sama Sumatra glowfish. Udah berapa tahun bulan main goldfish? Saya sudah setahun setengahan lah, sekitar segitu. Saya emang agak telat sih ikutnya main di ikan itu, cuman ya masih lumayan lah harganya. Kenapa main goldfish? Gampang atau mudah dijual? Permintaannya lagi banyak banget. Lagi boomingnya lah. Mungkin karena kalau dulu kan dia kan emang harganya mahal, makanya permintaannya sedikit. Sekarang di saat harganya sudah turun murah, banyak lah permintaannya, banyak banget. Permintaannya banyak ya. Nah goldfish tuh hitungannya satunya berapa, terus keuntungan sebulan berapa? Artinya Mas Fadli dapat keuntungan kotornya berapa, keuntungan bersih berapa, terus berapa produksi? Saya sebulan tuh sekitar paling sedikit 40 sampai 80 ribu ekor sebulan. Terus kalau untuk penjualan saya di angka 700 sampai 1000 karena saya main partai. Mungkin kalau misalkan orang di pengecer harganya pasti di atas itu. Berarti kalau dikaliin sebulan berapa tuh duitnya? Satu harga manfishnya berapa? 700 perak? Bukan manfish, glowfish. Glowfish 700 perak. Kalau dikali sebulan
keuntungannya berapa? Sebulan saya bisa pegang bersih sekitar 20-an bersih. 20 juta bersih. Dengan goldfishnya berapa tadi? Ya, 70.000. 70, 40 sampai 70, 40 sampai 80 ribu. Enggak ini sih sedikit-dikitnya saya 40 ribu untuk sekarang saya bisa jual per bulan. Itu panennya tiap minggu atau tiap bulan? Per minggu. Per minggu. Nah, buangnya kemana? Untuk buangnya ada yang pada orang-orang yang dagang online tuh. Pada ngambil ke sini, dia jualin lagi, ketengin online, terus orang-orang dari Pasar Parung, Pasar Jatinegara pada ambilnya ke sini. Bervariasi dah ngambil, ada yang ngambil 5.000, 1.000, 7.000, 8.000, 10.000 ekor sekali bawa. Dari mana-mana berarti ya? Dari mana-mana. Berarti penjualan masih orang datang ke sini ya? Masih orang datang ke sini. Saya udah nyoba-nyoba online kemarin, cuman ya gitu masalahnya kalau di online. Di saat toko kita baru mulai naik ramai, hilang produk kita, di-banned, dihapus sama saya sebutin aja ya, ininya kayak Shopee, Lazada, Tokopedia. Itu tuh kayak nggak pro lah ke, ya memang sih nggak, dia tuh beralasan ya karena menjual makhluk hidup gitu. Tapi ya kenapa enggak sih kalau buat petani gitu. Nah itu apa namanya, selain goldfish kan Mas Fadli kan terkenal dengan risetnya nih bagus ya, mengembanginnya cepat terus berhasil gitu. Pernah ngalami kegagalan nggak? Kalau kegagalan banget sih enggak sih Mas saya. Soalnya apa ya, saya juga nggak ngerti ya muka otak orang di saya tuh cepat banget banyaknya apa segala macam. Kalau misalkan ngomong baliknya ya bukannya saya yang bisa gitu, mungkin saya yang dimudahin sama yang kuasa. Kayak gitu. Iya sih, ya kayak sama aja sih kalau yang saya perlakukan ya, kayak misalkan kalau ikan ya kita kan lihat kalau ikan tuh kondisinya sehat atau nggak sehat kan kita bisa kelihatan. Udah jeli lah kita yang ngelihat, kalau misalkan pagi-pagi aja kita lihat kondisi ikan yang ngambang ada di permukaan, apa yang kita harus lakuin itu udah di luar kepala yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalkan air kita lihat aja kan udah bisa ketahuan ini airnya kondisinya sehat apa enggak, apa yang kita harus lakuin, apa harus ganti, apa harus buang separuh, apa harus kita sedot dasarnya aja, kayak gitu-gitu sih Mas. Nah kalau saya lihat kan Mas Fadli ngelakuinnya sendiri nih, apa ada asisten? Ada sih kalau lagi ada, kebetulan sekarang lagi libur. Nah itu emang bisa sendiri. Pagi tuh mulai dari jam berapa kalau misalkan ke kolam? Kalau ikan tuh memang kita tuh aktivitasnya di pagi hari Mas. Soalnya kan kalau saya kan emang outdoor panas. Jadi kalau misalkan saya aktivitas tuh dari jam 5 lah, habis subuh gitu langsung ke kolam, saya nyerap foto air, kasih makan. Terus ya jam 9 udah ada matahari tuh udah nggak bisa nyarok ikan apa segala macem. Ya udah kita gantiin aja. Jadi pagi aja, kalau misalnya paling nanti sore kasih makan, udah gitu-gitu aja. Makanya saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain selain ngurusin ikan ini. Nah terus pakannya apa sih, kalau sama nggak sih sama manfish, goldfish, koki? Sama aja sih, kalau masih kecil pakai pakan alam kayak kutu air, cacing sutra. Tapi kalau misalkan udah besar ya kita bisa kasih pelet. Banyakan pelet. Pelet. Nah, lebih ke pelet sih, kalau udah besar udah pelet aja, kalau lebih gampang. Kalau kayak kutu air sama cacing sutra kan memang ya nggak nentu gitu adanya. Kalau musim hujan dia bisa jarang, bisa langka. Itu sih. Nah nanti nih apa namanya, pertumbuhannya itu kalau goldfish itu berapa hari apa berapa bulan dari? Goldfish kalau dari saya ngebreeding itu ngeluarin itu sampai bisa kejual sekitar 2 bulan. Tapi karena saya punya tempatnya agak banyak gitu, jadi bisa saya setel Mas. Saya ngeluarin bisa 3 hari sekali. Jadi panen pun bisa kayak begitu. Nanti kalau misalkan udah berjalan, udah berputar kayak yang saya jalanin gini nih, saya bisa panen setiap 3 hari seminggu. Udah ada ikan selalu ready. Kayak gitu. Kan hari ini kolam ini, hari ini kolam ini, hari ini kolam ini udah bisa berputar gitu. Itu yang saya terapin, makanya bisa ada profit terus. Kalau misalkan kita melihara sekali panen, nunggu lagi beberapa bulan lagi baru panen kan itu lama. Nah itu kan kalau saya lihat Mas Fadli kolamnya nggak pakai aerator ya? Pakai aerator nggak sih sebenarnya? Enggak ini. Nah kok bisa sih nggak pakai aerator? Biasanya kan kalau petani ikan hias pakai aerator. Ini kan kolam saya ini rata banget ini sama antara permukaan air sama
jalan angin. Kalau menurut saya gitu, saya nggak riset sebenarnya ini. Saya perkiraan aja, nggak tahu risetnya seperti apa. Jadi kalau misalkan angin berembus tuh, itu nabrak air dia, jadi mungkin jadi kadar oksigennya jadi tetap terjaga kolam saya. Mungkin ya, saya juga kurang tapi paham tentang teori itu. Yang saya dapat sih itu selama ini, tapi kapasitasnya pun ya kita harus sesuaikan gitu. Kalau misalkan sekolam ini mungkin dengan aerator bisa 10.000, saya paling 5.000. Tapi kalau orang bilang sih 5.000 segini sih udah banyak banget dibilang sekolam ini. Apa ada air alam yang ngalir atau gimana? Enggak. Tetap ya. Paling kalau misalkan udah amoniak banyak di bawah kayak gitu, kolam ya saya kuras, isi air baru ya ikan aman-aman aja, nggak ada masalah. Berarti semua nggak pakai aerator ya? Enggak. Ikan berapa persen kematiannya kalau nggak pakai aerator gitu? Paling saya nggak nentu sih ya, nggak pernah sampai saya hitung pasti, paling sekitar 20% mas. Kematiannya? Itu pun udah dimakan burung, udah makan kodok, udah apa aja dah tuh. Udah, bukan hanya kematian karena amoniak atau Karena itu ya. Oke nih, kan selain Mas Fadli ini bertani ya, juga punya profesi lain, broadcast. Nah, kalau misalkan sebenarnya lebih mengutamakan petani atau broadcast, apa broadcast cuma sambilan apa petaninya yang sambilan? Nah kalau tanya itu saya bingung. Soalnya sama-sama menguntungkan dua-duanya. Biasanya lebih prioritas yang mana? Kalau prioritas sih saya lebih ke ikan sebenarnya. Kalau broadcast sambilan aja. Tambahan ya? Tambahan. Belajar dari mana mas? Maksudnya kan ini tahu bikin kolam sendiri ya, nggak usah konsul sama orang gitu. Terus makan ikannya, terus apanya segala macam itu dari belajar dari kecil, hobi apa emang lulusan pertanian atau perikanan? Kalau ikan mas sebenarnya saya kan dulu melihara ikan dari masih kecil gitu. Orang tua juga tukang ikan dulunya. Yang pernah saya ceritain itu dulu di sini tuh tukang ikan semua, tapi karena pergeseran zaman, terus karena petani-petani dulu kira gimana ya, petani itu sesuatu yang tidak menguntungkan gitu. Orang-orang tua tuh selalu bilang kalau bisa lu jangan jadi tukang ikan kayak gitu. Karena kan memang dulu ya memang begitu, petani kan emang tradisional banget kan. Paling ngandelinnya alam apa segala macam ya, saat ikan mati gagal panen ya nggak panen. Kalau sekarang kan gitu bisa akalin dengan ya kita kolam terpal apa segala macam. Kita lebih memahami ikan dibanding orang-orang dulu. Kalau menurut saya sih ya, dulu memang benar-benar mengandalkan alam. Berarti memang hobi dan otodidak ya? Hobi dan otodidak. Tapi kan semua ikan sama aja sebenarnya prinsipnya. Kita melihara ikan tuh melihara air sebenarnya. Kalau di tempatnya kita bisa melihara air, ikan ya pasti hidup gitu. Yang masalah tuh kita nggak bisa memelihara air. Yang ikan tuh yang bisa mati itu ya bisa mati sekaligus. Ikan kalau udah kadar oksigennya berkurang ya udah tuh ikan mati pasti, nggak stabil, atau karena amoniak yang tadi yang ngendap dia naik, kayak gitu-gitu sih. Ngomongin karakter air lah, tadi kan sempat senggol-senggol tuh. Bedanya gimana sih nih cara ngetahuin tuh karakter air yang wajib dikuras atau masih bisa nih belum ikan kayak gini? Kalau air saya kalau misalkan lebih ke pengalaman sih kalau misalkan memahami air. Tapi kalau paling gampangnya gini aja deh, kalau ikan udah gerakannya udah lambat, makannya udah nggak mau, terus apalagi diadanya pagi-pagi nih. Kalau pagi-pagi biasa kan nggak pakai aerator nih, pagi-pagi dia tuh pada di permukaan tuh ikan adanya mangap kayak gitu. Itu tuh air udah waktunya diganti. Soalnya pasti tuh amoniak yang di dasar kolam udah tinggi. Jadi pasti saya kuras, saya buang, saya masukin air baru. Dan masukin air barunya pun jangan air yang baru, atau kalau misalkan kitanya pakai air tanah, kita jangan langsung dari sumur langsung ini, kita harus taikin dulu pH-nya, kita enepin, kita taruh gitu loh, ini basahnya dienepin, kita diemin dulu selama 3 hari lah minimal. Itu udah baru bisa dipakai. Kalau misalkan kayak air irigasi, saya udah dari kolam ke kolam nih saya iniin. Pertama air datang tuh ke kolam 1, terus kolam 2, ke kolam 3. Kolam ini tuh emang kolam penampungan air yang khusus buat ngeganti ini. Airnya itu pun bukan air langsung dari sungai. Sungai kan tercemar pasti. Kalau udah kita endap-endapin gitu kan, udah disaring sama ikan, dia mengendap di kolam-kolam yang lain.
baru kita pakai. Kayak ini ya. Kalau ini buat ngedepin air tanah, ini air sumur. Kalau yang itu yang sebelah itu tuh emang khusus buat nampung air, buat ngeganti air. Dari sungai. Dari sungai ke kolam itu perampungannya satu, terus ke kolam yang sini nih, kolam mujair, baru ke kolam penampungan kita. Ya gitu. Nah, lu kedepannya mau gimana sih Mas? Mau ngembangin lagi ini? Pertama gua datang kayaknya lu belum punya apa-apa deh, masih sewa gitu. Sekarang katanya udah punya tanah nih, udah lu kuasain Ya, di Depok gitu kan, kemajuannya kan hampir 3 tahun lebih ya, 4 tahun pesat ya. Alhamdulillah sih Mas. Gimana Mas? Kedepannya sih pengen ya kalau misalkan nanti suatu satu ya udah mungkin dunia broadcast, kameramen bakal gue tinggalin, gue bakal pengennya tuh punya tempat dan gue punya 1000 kolom gitu. Pengennya ya udah gue di situ aja, gue suruh orang ngurusin, gue cuma merhatiin quality control aja, niat pengennya kayak gitu rencananya. Pengennya banyak sih yang pengen gue ini, misalkan kalau misalkan ikan hias ini udah ya udahlah, udah semua jenis udah gue bisa pelihara, mungkin suatu saat gue mau ngedagingin gurame Mas, budidaya gurame, tapi pembesaran soalnya gurame itu sebenarnya kalau yang gue lihat ya itu 80% sampai 90% mungkin dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu gurame itu di sini tuh nggak ada yang melihara, yang jarang banget ada yang melihara ikan tuh dari sampai bisa panen gitu. Ya, mungkin karena sistem ya, karena pakai sistem dulu aja, sedangkan sistem zaman dulu tuh udah nggak bisa diterapin dengan perubahan cuaca apa segala macamnya. Sekarang udah nggak bisa diterapin. Sekarang di sini tuh ikan paling 3 bulan nggak sampai panen udah pada mati apa segala macam. Itu yang mau saya pelajarin sih sebenarnya. Jadi kedepannya mau mempelajari ikan gurame ya? Gurame. Ya. Tapi sekarang masih ikan hias pun makan terus ikan hias akan terus saya kembangin terus. Motivasinya apa ya? Ya kalau misalkan buat para sahabat jaga tani, kalau mau memulai bisnis itu pertanian atau segala macam semuanya, yakin aja, insya Allah kok untung. Kalau lu tahu celahnya, tahu jualnya, tahu ilmunya semuanya gitu, lu udah paham, pasti menguntungkan. Yang penting lu mulai aja dulu dari yang kecil nih. Misalkan lu coba dari satu kolam lu riset nih selama 6 bulan udah ketemu udah hasilnya. Dalam satu kolam ini gue bisa untung berapa, ini bisa gue pelihara apa dengan kolam segini. Nanti kalau misalkan kayak begitu tuh udah tahu nih gue dapat untungnya sekian. Kalau gue mau untung misalkan 10 juta sebulan, gue harus punya berapa kolam, bisa gue panen berapa, misalkan gue mau panen sebulan nih 10 juta, gue harus pelihara berapa ekor, dengan resiko kematiannya berapa, dengan keuntungannya berapa. Ya lu bisa ini lah kalau udah lu tahu kuncinya, dan lu harus tahu yang penting lu harus jual kemana kayak gitu.